是他最喜欢的，是他8岁生日的时候我买。我一个人看到，其他人看不到。我一定会帮你的。我觉得有人在那里。 Kembali lagi kami untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung ojo ke TKP. Kabur dari upaya pembunuhan, Jaeyeon ditemukan oleh sepasang suami istri pemilik peternakan sapi. Dia tumbuh kayaknya gadis remaja yang pintar, rajin dan berbakti. Namun, Jaeyeon kerap terserang sakit kepala yang cukup hebat sampai-sampai menurut vonis dokter, usianya tidak akan lama lagi. Di antara tubuhnya yang ringkih, siapa menyangka jika Jaeyeon punya rahasia. Dalam tubuhnya terdapat satu kekuatan besar, hasil rekayasa otak, yang membuatnya jadi sesosok monster. Diperankan oleh Kim Da-mi dan Choi Woo-sik, film The Witch, Part 1T Subversion, 2018, rekomendasi untuk ditonton. Ingin tahu lebih dulu keseruannya? Seorang gadis cilik terlihat melarikan diri dari pembunuhan massal di laboratorium misterius yang dilakukan seorang wanita beserta beberapa pengikutnya. Wanita yang dimaksud adalah Derbaek Jo Min-soo. Satu bocah laki-laki yang kabur bersamanya berhasil ditangkap kembali oleh Mer. Choi Park Hye-seon masih satu komplotan dengan Derbaek. Gadis itu ditemukan oleh sepasang suami istri pemilik peternakan sapi di halaman rumahnya yang cukup luas. Setelah ditangani oleh dokter, dia dinyatakan hilang ingatan karena kepalanya mengalami cedera serius. Tuan Go Choi Jung-woo dan Nyonya Go Oh Mi-hye memutuskan untuk merawat Go Jaeyeon, nama gadis tersebut. 10 tahun kemudian Jaeyeon tumbuh jadi remaja cantik yang rajin membantu mengurusi peternakan Tuan Go. Usaha peternakan Tuan Go sedang dalam kondisi sulit karena harga daging rendah. Jaeyeon sampai harus diam-diam berhutang untuk mendapatkan pakan bagi sapi-sapinya. Saat sedang mandi, di pundak bagian belakang terlihat ada semacam kode yang ditanam di bawah kulitnya. Sesaat kemudian gadis itu terserang sakit kepala yang hebat. Esok harinya Jaeyeon berangkat sekolah bersama Do Myung-hye, Go Min-si. Keduanya tampak akrab dan saling menggoda dengan membongkar rahasia masing-masing. Myung-hye tahu temannya itu sedang kesulitan keuangan. Dia lalu menyuruh Jaeyeon ikut sebuah ajang pencarian bakat khusus bernyanyi bernama Startir. Hadiah yang didapat sangat besar sehingga bisa dipakai menyelamatkan peternakan sapi ayahnya dan menyembuhkan penyakit ibunya. Jaeyeon berhasil lolos ke Seoul dan tampil di TV. Bersama ayah, ibu dan Myung-hye mereka menonton penampilan Jaeyeon bersama. Semua menyenangkan sampai Jaeyeon diminta menampilkan bakatnya yang lain. Gadis itu bisa sulap. Tuan dan Nyonya Go tampak khawatir. Malam harinya Jaeyeon kembali merasakan sakit kepala yang hebat. Tanpa dia sadari beberapa orang mengintai rumahnya dari kejauhan. Esok hari Jaeyeon ditemani Myung-hye berangkat ke Seoul. Di kereta seorang pemuda, Choi Woo-sik, yang duduk di depannya menertawai tingkah kedua remaja itu. Dia mengaku mengenal Jaeyeon tapi Jaeyeon tidak. Namun, pemuda itu kukeh bahwa Jaeyeon mengenalnya. Dia lalu melakukan sesuatu yang aneh untuk meyakinkan dirinya kalau gadis itu benar-benar Jaeyeon. Mata Jaeyeon mendadak berkocok-kocok dan tubuhnya seperti mematung. Myung-hye heboh melihat temannya diperlakukan begitu. Sejurus kemudian pemuda yang memanggil Jaeyeon dengan sebutan penyihir tersebut meninggalkan mereka dengan tatapan dan senyuman mencurigakan. Jaeyeon tampil di televisi yang ternyata turut disaksikan oleh Derbaek dan Merchoi. Keduanya langsung menyadari bahwa Jaeyeon adalah gadis cilik yang berhasil kabur beberapa tahun lalu. Saat pengumuman, Jaeyeon berhasil mendapat nilai tertinggi dan maju ke babak selanjutnya. Saat hendak pulang, Jaeyeon kembali merasakan sakit kepala. Dia lalu mengingat perkataan dokter yang memeriksanya. Menurut dokter Jaeyeon harus segera ditindak jika tidak usianya hanya bertahan sampai 3 bulan.
Dokter juga menyuruh Jaeyeon mencari kedua orang tua kandungnya agar segera dapat dilakukan transplantasi sumsum tulang karena hanya dengan itu dia bisa selamat. Begitu sampai di luar gedung, seseorang yang mengaku dari agensi meminta waktu untuk bicara dengan Jaeyeon. Beruntung Myung Hae segera mendapatkan taksi dan segera kabur bersama Jaeyeon. Sampai di kota mereka dan sedang menunggu bus, Myung Hae mendadak ingin buang air kecil. Dia meninggalkan Jaeyeon sendiri di pinggir jalan. Tak lama sebuah mobil berisi pemuda di kereta tadi sudah ada di depannya. Lelaki itu mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Tuan dan Nyonya Go sehingga membuat Jaeyeon panik dan berlari menuju rumah. Petugas polisi Do Kyung Jang Kim Byung Ok, ayah Myung Hae, menegur pemuda tadi yang memarkir mobil di halaman rumah Tuan Go. Sejurus kemudian Jaeyeon dan Myung Hae sampai ke rumah tapi tidak menemukan siapa-siapa kecuali mobil polisi yang sudah kosong. Di tempat berbeda dekat Go Won Taiwan, seorang peneliti genetika, kaget melihat laboratoriumnya dalam keadaan menyala. Dia mendapati seluruh anggota keluarganya tewas di tangan rombongan si pemuda tadi. Nyawanya dan sang supir pun ikut dihabisi. Siapa mereka sebenarnya? Ada hubungan apakah Jaeyeon dengan orang-orang itu? Bagaimana teman? Ada yang tertarik untuk menonton film ini? Dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.